Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas TKP nih teman-teman. Dan hampir seminggu nih aku nggak ada upload video terbaru. Dan kemarin itu aku ada kesibukan lain teman-teman. Dan sekarang aku udah bisa nyempetin waktu aku buat belajar bareng dengan kalian lagi. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya aku makin semangat bikin video baru dan belajar bareng kalian. Oke, kita langsung aja ke video TKP-nya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Nia adalah staf divisi marketing di Mall X. Efek corona, penjualan di Mall X menjadi menurun. Atasan meminta Nia membuat suatu inovasi untuk menaikkan penjualan sekitar 20%. Apa yang Nia lakukan? Oke teman-teman, di sini mengacu tentang inovasi dan kreativitas ya teman-teman dalam memecahkan masalah. Nah, di sini kan berarti Mall X-nya itu terkena dampak dari efek corona dan penjualannya itu menurun. Jadi apa sih yang harus dilakukan Nia nih sebagai staff marketing untuk meningkatkan penjualannya itu sebesar 20% nih teman-teman. Coba kita lihat satu persatu optionnya ya. Yang A, memberikan diskon 50% untuk produk yang tertahan di gudang karena permintaan sedikit. Oke, di sini sesuai juga dengan hukum permintaan dalam penjualan ya teman-teman, hukum penjualan. Yang mana kalau misalnya permintaannya itu sedikit, maka harganya akan turun kan. Kalau permintaannya itu banyak, maka harganya itu naik. Jadi yang A ini kita simpen dulu ya. Kemungkinan yang A ini merupakan solusi yang baik. Coba kita lihat dulu yang B. Memberikan diskon 50% untuk produk yang banyak diminta dan menjual produk lama di gudang dengan tagline buy one get one. Oke teman-teman, udah aku bilang tadi, kalau misalnya barangnya itu banyak diminati, maka harganya juga akan naik gitu kan. Nah, jadi kalau yang maaf ya teman-teman kalau dengar suara-suara kendaraan, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang B, memberikan diskon 50% nih untuk produk yang banyak diminta. Ini kurang tepat teman-teman. Malah akan berdampak makin rugi nih perusahaannya teman-teman, ya kan? Masa banyak barang yang diminta kita jadi diskon? Kan nggak mungkin teman-teman. Harusnya malah naik ya kan? Oke, berarti yang B itu bukan ya. Oke, aku langsung eliminasi nih. Kemudian yang C, memberikan diskon 50% untuk seluruh produk yang ada di Mall X. Oke, yang C ini juga tidak memberikan solusi yang baik. Yang C ini malah menyebabkan kerugian besar di mall tersebut. Jadi yang C ini bukan solusi yang terbaik. Oke. Kalau yang D, memberikan tagline buy one get one untuk setiap produk kepada pelanggan tetap. Oke, yang D ini juga bukan ya teman-teman. Karena ini sama aja kurang lebih dengan yang C, memberikan tagline buy one get one untuk setiap produk. Berarti ini mau produk yang laku keras atau enggak yang laku itu sama aja, dapat buy one get one. Jadi ini sama aja dengan merugikan mall tersebut gitu ya. Jadi yang D ini bukan. Yang E, memberikan tagline buy one get one kepada pembeli. Yang E ini juga sama dengan yang D, jadi bukan ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ini solusi yang baik, yaitu memberikan diskon 50% untuk produk yang tertahan di gudang karena permintaannya sedikit. Nah, dengan memberikan diskon kepada pelanggan, maka barang yang ada di gudang tersebut akan semakin berkurang. Jadi nggak ada lagi tuh gudangnya itu penuh dengan barang-barang yang kurang laku gitu teman-teman. Jadi yang paling membantu solusinya itu adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Anda adalah seorang kepala desa. Di desa Anda, program belajar mengajar masih kurang baik karena akses jalan ke desa Anda rusak. Dan jalan tersebut satu-satunya akses ke desa Anda. Apa yang Anda lakukan? Oke teman-teman, maksud dari soal ini, kalian itu sebagai kepala desa. Kemudian akses untuk ke desa Anda itu susah sekali dan jalannya itu rusak teman-teman. Nah, jadi bisa menyebabkan program belajar mengajar di desa kalian itu kurang kondusif teman-teman, ya kan?
Nah, jadi kalian nih sebagai kepala desa, apa sih yang harus kalian lakukan? Ingat ya teman-teman, soal TKP itu kita harus tahu kita itu sebagai siapa, terus tempat kita itu di mana teman-teman. Dan waktunya itu gimana juga. Jadi harus disesuaikan untuk memberikan solusi yang tepat gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat satu persatu optionnya. Yang A, menyusun anggaran bantuan ke pemerintah. Oke, ini bisa kita terima, tapi kita simpan dulu, kita lihat yang option lainnya ya. Yang B, melaporkan kepada pemerintah dengan meninjau lokasi terlebih dahulu agar dana bantuan tersalurkan. Oke, yang B ini kita keep juga ya. Yang C, membiarkannya saja. Oke, karena ada kata membiarkannya saja, langsung kita eliminasi yang C nih. Langsung ya, kita yang D, menghubungi pihak tertentu untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan. Oke, yang D kita simpan juga nih. Yang E, bekerja sama dengan warga untuk memperbaiki jalan tersebut. Oke, kalau yang E ini sepertinya aku eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena gimana mau kerja kerja bakti untuk memperbaiki jalan tersebut kalau dananya aja kurang teman-teman, iya kan? Dan kalau untuk mendapatkan dana itu harus bantuan dari pemerintah gitu kan. Jadi yang E itu aku eliminasi. Oke, tersisa optionnya itu A, B, dan D. Oke, menurut 3 option ini, teman-teman pilih yang mana? Kalau yang A, menyusun anggaran bantuan ke pemerintah, ini sebenarnya baik. Cuman, kita perlu peninjauan lokasi, teman-teman. Ya kan? Kita perlu peninjauan lokasi tersebut untuk dilaporkan kepada pemerintah, gitu kan. Supaya pemerintah itu bisa, bisa menganalisis dulu, kemudian baru dana tersebut bisa tersalurkan dengan lancar, ya kan? Ada buktinya dulu lah gitu kan. Oke, berarti yang A kurang tepat ya, aku eliminasi. Yang B, melaporkan kepada pemerintah dengan meninjau lokasi terlebih dahulu agar dana bantuan tersalurkan. Nah, yang B ini yang aku bilang tadi teman-teman. Yang B ini adalah yang paling tepat karena sebelum melaporkan kepada pemerintah kita harus meninjau lokasinya tersebut. Apakah benar-benar rusak parah atau masih bisa masih bisa ditolerir, ya kan? Jadi yang B ini paling tepat jawabannya. Oke, kalau yang mana tadi? Yang D, menghubungi pihak tertentu untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan. Ini kurang lebih sama kayak yang A, teman-teman. Di sini tidak disebutkan bahwa ditinjau terlebih dahulu teman-teman. Dia langsung minta dibuatkan program nih gitu kan. Padahal kita sebelum meminta bantuan kepada pemerintah, kita harus tinjau dulu lokasinya. Semua yang harus kita tinjau nih teman-teman. Supaya tidak terjadi miskomunikasi kayak gitu kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor ketiga. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Ana sudah lama mengantri makanan. Kemudian datang seorang nenek meminta makanannya. Namun Ana tidak ada waktu lagi untuk mengantri membeli makanan tersebut. Apa yang dilakukan Ana? Oke, ini adalah contoh soal dari orientasi kepada orang lain. Kita lihat satu persatu optionnya. Yang A, tidak menghiraukan nenek tersebut, ini jelas salah ya teman-teman, jadi aku eliminasi langsung. Yang B, memberikan sedikit makanannya sambil melanjutkan makan. Oke, kita simpan dulu yang B. Yang C, mengatakan bahwa ia akan memberikan makanan tersebut, kita simpan dulu. Yang D, memberikan makanan tersebut dan ia kembali mengantri lagi. Oke, yang D ini langsung aku eliminasi juga. Kenapa? Karena jelas di soal dikatakan Ana tidak ada waktu lagi untuk mengantri. Nah, jadi yang D itu salah ya. Yang E, mengantarkan nenek tersebut ke tempat duduk dan memberikan makanan yang diminta. Oke, kita simpan. Jadi yang option yang yang tidak aku eliminasi itu adalah yang B, C, dan E. Oke, menurut kalian tuh yang mana? Kalau kita lihat lagi yang B, memberikan sedikit makanannya sambil melanjutkan makan. Menurut aku yang B itu kurang efektif ya, maksudnya kurang menunjukkan orientasi kepada orang lain. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kalau memang mau memberikan itu ya berikan aja gitu kan, nggak perlu dibagi-bagi lagi gitu kan, karena kita pasti bisa beli sendiri di tempat yang lain gitu kan, yang tidak ada antrian terlalu banyak gitu kan. Oke, jadi yang B ini aku eliminasi ya. Kemudian yang mana lagi? Yang C, mengatakan bahwa ia akan memberikan makanan tersebut. Ini juga aku eliminasi. Yang C aku eliminasi ya.
Dan yang E, mengantarkan nenek tersebut ke tempat duduk dan memberikan makanan yang diminta. Oke, jadi jawaban yang paling lengkap dan yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, gitu ya. Yang C tadi mengatakan bahwa ia akan memberikan makanan tersebut, ini udah masuk ke dalam yang yang E teman-teman, maaf. Yang E yaitu mengantarkan nenek tersebut ke tempat duduk dan memberikan makanan yang diminta. Dan Ana itu juga dan Ana juga bisa membeli makanan di tempat yang lain, di tempat yang tidak ada antriannya gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, gitu ya. Jadi solusinya selesai, solusinya baik, dan ini juga tentang orientasi kepada orang lain. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Anda seorang PNS ditempatkan di daerah terpencil, akses internet dan teknologi terbatas. Anda disuruh atasan untuk membuat laporan berbasis Word dan Excel agar lebih efektif dan efisien. Apa yang Anda lakukan? Oke. Di sini ingat ya, kalian seorang PNS, berarti staf anggotanya ya teman-teman, bukan sebagai atasan ya kan. Oke, jadi kita lihat nih optionnya. Yang A, mengerjakan laporan dengan manual. Oke teman-teman, di sini langsung aku eliminasi ya, karena di soal kalian disuruh sama atasan itu membuat laporan berbasis Word dan Excel, teman-teman, bukan manual. Jadi, yang A itu aku eliminasi. Dan juga ini itu tidak efektif dan efisien, ya. Yang B, mengerjakan laporan dengan manual karena keterbatasan komputer. Oke, yang B ini juga sama dengan yang A, jadi aku eliminasi. Yang C, mengusulkan penambahan fasilitas dan internet, kemudian mengerjakan laporan dengan Word dan Excel. Oke, yang C ini aku eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena pekerjaannya itu harus diselesaikan nomor 1 dulu teman-teman. Kalau kalian sibuk dengan usulan untuk penambahan fasilitas komputer atau internet, itu makan waktu lama teman-teman buat menyelesaikan laporan Word tersebut, laporan dari atasan tersebut teman-teman, ya kan. Bukan berarti kalian minta fasilitas langsung dikasih, kan enggak gitu ya. Nah, jadi yang C ini aku eliminasi. Yang D, menggunakan laporan pribadi, maaf teman-teman, bukan laporan laptop. Oke, aku ulang lagi ya. Yang D, menggunakan laptop pribadi karena keterbatasan perangkat komputer. Oke, ini kita simpen. Yang E, meminta bagian tik untuk membuat laporan atasan karena itu tanggung jawab mereka. Oke, yang E ini jelas aku eliminasi karena kalian di sini menunjukkan tidak bertanggung jawab terhadap kerjaan kalian. Jadi yang E ini aku eliminasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Menggunakan laptop pribadi karena keterbatasan perangkat komputer. Gitu ya. Jadi kan di daerah terpencil tuh kadang komputer itu suka kurang. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kalian gunakan laptop pribadi. Adalah cara yang digunakan supaya lebih efektif, lebih efisien, laporan kalian tuh terselesaikan dengan baik. Jadi yang paling tepat adalah yang D, gitu ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal yang terakhir nih teman-teman. Oke, ini dia soal yang terakhir. Anda adalah staf keuangan di suatu instansi pemerintah. Di kantor Anda juga ditetapkan sebagai wilayah anti korupsi dan zona integritas. Suatu hari atasan Anda berbuat curang dalam menyusun laporan keuangan. Tindakan Anda, menurut kalian, kalau kalian ada di posisi kayak gini, kira-kira ngapain sih? Kalian itu sebagai bawahannya ya, berarti sebagai stafnya. Kalau ada kedapatan atasan yang berbuat curang, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, kita lihat yang option A, melapor kepada kepala kantor bahwa atasan Anda melakukan kecurangan. Oke, ini kita simpan dulu ya, yang A. Yang B, menegur atasan Anda untuk tidak berbuat curang karena kantor Anda adalah wilayah anti korupsi. Oke, yang B ini kurang etis ya teman-teman, karena mengingat kalian itu bawahannya gitu kan. Jadi yang B itu kurang tepat. Jadi aku eliminasi yang B ya. Oke, kita lihatlah yang lainnya. Yang C, melaporkan indikasi tersebut kepada unit kepatuhan internal dan kode etik kantor dengan menyerahkan bukti. Oke, ini bisa kita jadikan solusi. Kita keep dulu. Yang D, mengumpulkan bukti dan melaporkan kepada kepala kantor. Oke, ini kita simpan. Yang E, tidak ikut campur. Oke, ini jelas aku eliminasi teman-teman. Berarti kalian kan membiarkannya aja gitu kan.
Oke, jadi tersisa antara option A, C, dan D. Nah, yang paling tepat itu yang mana? Kita lihat lagi yang A. Melapor kepada kepala kantor kepala kantor bahwa atasan Anda melakukan kecurangan. Oke, di sini kalau kalian mau melapor ada yang berbuat curang atau korupsi, itu harus disertakan dengan bukti supaya tidak fitnah, supaya tidak jadi fitnah ya kan, harus punya bukti. Jadi yang A ini aku eliminasi. Yang B tadi udah ya. Yang C melaporkan indikasi tersebut kepada unit kepatuhan internal dan kode etik kantor dengan menyerahkan bukti. Oke, yang C ini adalah jawaban yang paling tepat nih teman-teman. Kenapa? Karena di setiap kantor atau setiap instansi itu pasti punya yang namanya unit kepatuhan internal dan kode etik teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat curang atau korupsi, kalian bisa lapor di sini nih, di lingkungan kantornya di sini. Tapi dengan menyerahkan bukti. Kalau nggak ada bukti itu nanti takutnya jadi fitnah teman-teman ya kan. Jadi harus kita cari buktinya dulu baru kita lapor ke unit tersebut gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang D, mengumpulkan bukti dan melaporkan kepada kepala kantor. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan yang A tadi ya. Nah, yang mana tempat melaporkan suatu kejadian korupsi di dalam lingkungan kantor itu lapornya itu ada di unit kepatuhan internal dan kode etik kantor. Nah, jadi yang D itu kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa membantu kalian untuk persiapan CPNS tahun ini. Dan dengar-dengar katanya itu bakalan dibuka di awal bulan 6, di awal Juni ya teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya dan juga tetap semangat belajar bareng aku. Dan buat yang mau follow Instagram aku, silahkan di follow di sini nih. Di sini aku cantumin nama Instagram aku. Oke, see you next video. Bye bye.